Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masuk ke part 7 di mana kita bakal belajar tentang reaksi-reaksi dari bagaimana cara mengetahui jin dan sihir itu sudah keluar atau belum. Nah, reaksi-reaksi yang ditimbulkan saat ruqyah itu apa aja sih? Nah, maka ini perlu kita ketahui bareng-bareng. Kan setiap reaksi itu beda-beda. Ada yang menangis, ada yang mual, ada yang pusing, ada yang sampai kesurupan. Itu sebenarnya alurnya kenapa sih? Nah, yang perlu dibahas itu alurnya. Jadi yang pertama itu seringkali saat kita meruqyah itu timbul reaksi menangis. Menangis itu menandakan seperti apa? Nah, menangis sebagian besar dampak dan efek yang ditunjukkan seseorang tatkala mendengarkan ayat-ayat ruqyah itu menangis. Hal ini menunjukkan adanya masalah pada batin pasien. Nah, rata-rata kalau di ruqyah ternyata menangis, itu biasanya ada unek-unek di hati. Ada masalah batin yang disimpan sehingga nggak keluar. Nah, jin yang selama ini mengganggu masuk karena masalah batin pasien. Jadi yang harus diobatin itu apa? Masalah hati. Masalah dinasehatin hatinya, unek-uneknya dikeluarin, unek-uneknya dilepasin. Apa yang menjadi ganjelan di hati, misalkan terkadang si istri ini sering marah ke suaminya tapi nggak bisa diutarakan. Akhirnya disimpan sampai akhirnya dia kena sakit. Nah, terus kita ruqyah nangis, barangkali kita tanyakan, ibu ada masalah apa, bisa diceritakan, terbuka aja nggak masalah, bapak terbuka. Jadi saat kita melakukan ruqyah, pertama saat kita diagnosa penyakit, diagnosa di tahap diagnosa awal, maka perlu adanya keterbukaan antara si pasien terhadap peruqyah. Jadi harus saling terbuka. Kalau pengennya diruqyah itu pengennya sembuh, tapi tanpa adanya keterbukaan, tanpa tahu masalahnya, maka kita bingung cara menanganinya ini seperti apa. Sama aja kita datang ke dokter. Misalkan kita datang ke dokter, kita sakit nih ya, sakit. Terus dokter bilang, sakit apa? Nggak tahu dok. Keluhannya apa? Nggak tahu dok. Terus kamu maunya apa? Pengen sembuh. Kira-kira apa yang dipikirkan dokter? Pusing. Dokternya pusing. Ini orang aneh benar sih. Pengen sembuh tapi nggak tahu penyakitnya apa, ya keluhannya apa. Nah, maka perlu adanya keterbukaan. Dan efek yang pertama itu adalah menangis. Menangis itu menandakan bahwa batin pasien ini bermasalah. Sementara reaksi lainnya yakni kondisi menangis yang menunjukkan bagaimana jin muslim yang sulit keluar. Nah, terkadang itu ada beberapa faktor. Menangis ini ada selain batin pasien juga ada faktor dari jin. Misalkan memang dia kesurupan terus tiba-tiba menangis. Ada beberapa faktor. Yang pertama, jin ini sudah lama bersarang di tubuh pasien tapi nggak bisa keluar sehingga dia ini menangis. Yang kedua, si jin ini merasa kasihan saat dia dikirim atau disihir, dikirimkan sama dukun untuk menyakiti si ibu ini karena kebaikan si pasien ini sama orang lain. Jin ini kasihan karena jin juga punya perasaan. Sebenarnya saya nggak mau menyakiti orang ini, tapi karena tugas, kalau saya nggak melaksanakan tugas sama aja saya yang dibunuh. Akhirnya dia menangis. Ada beberapa faktor yang kayak gitu. Wallahu a'lam. Nah, bolehlah nanti dipraktekkan. Boleh Bapak Ibu itu mendiagnosa sendiri. Oh, kenapa sih, bener nggak sih apa yang saya jelaskan? Ini menurut pengalaman kami. Adapun penanganannya seperti apa? Kalau reaksinya menangis seperti ini, yakni hentikan ruqyahnya dulu. Ruqyahnya diberhentikan. Nah, lakukan komunikasi dengan jelas dengan konsumen, sebenarnya masalahnya apa. Nah, kalau dia kesurupan menangis, maka tanyakan, kenapa kamu menangis? Gitu. Nanti apa? Dicari masalahnya. Supaya unek-uneknya hatinya hilang dulu. Unek-unek di hatinya hilang dulu. Terus yang kedua, pingsan. Tiba-tiba pingsan. Setelah diruqyah, si pasien ini pingsan.
Nah, ini gimana reaksinya, ini gimana sih? Kenapa kok bisa pingsan? Nah, pingsan ini sering kita dapati pasien rukyah akan pingsan atau badan terasa lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pasien mengalami masalah yang berat. Kalau sudah demikian, hentikan rukyahnya dan beri penguatan. Barulah setelah bisa mengendalikan diri, rukyah kembali. Namun, reaksi pingsan ini juga bisa menjadi alibi jin untuk mengelabuhi perukyah. Jika ciri-ciri pasien saat dirukyah sempat mengalami kerasukan, tiba-tiba kerasukan ya. Jadi kalau nanti bapak atau ibu atau teman-teman sudah merukyah dan sudah bisa membedakan mana kerasukan, mana yang pura-pura, nanti kalau sering praktek insya Allah paham. Nah tapi kalau ini udah pasti dipastikan itu ini kerasukan, setelah rukyah itu kerasukan, terus tiba-tiba setelah kerasukan dia dia ketawa, wah, kalian gak mampu mengeluarkan saya, terus tiba-tiba pingsan. Itu apa yang harus kita lakukan? Itu biasanya alibi jin. Alurnya apa? Nah, saya pernah menemukan kasus seperti ini. Teman-teman saat rukyah kebingungan. Saat dia itu diajak komunikasi tiba-tiba pingsan. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, tinggal gini aja, karena itu adalah alibi, tipu dayanya jin. Alurnya gini, jin itu sebenarnya saat orang kesurupan itu masuk ke dalam alam bawah sadar yang letaknya di sini di belakang, yang cekung ini kalau di leher. Nah, ada titik-titikan yang kemarin saya tunjukkan di leher di sini, alam bawah sadar. Nah, saat alam bawah sadar ini kerasukan, maka jin ini masuk ke alam bawah sadar ya. Saat alam bawah sadar ini kosong, jin ini sebenarnya kembali ke tempat dia berasal di dalam tubuh. Misalkan kayak gini contohnya ya, jin itu awalnya memang bercokol di jantung. Setelah dirukyah, dia menyurupi pasien atau si marki karena mentalnya lemah, karena ibadahnya lemah, akhirnya dia bisa kesurupan. Tapi saat kesurupan terus tiba-tiba dia pingsan. Itu sebenarnya yang tadinya jin ini sudah masuk ke alam bawah sadarnya pasien, kembali lagi ke tempat dia bersembunyi, ke jantungnya. Jadi otomatis si alam bawah sadar ini kosong, nggak ada yang menguasai, maka timbullah reaksi pingsan. Maka caranya supaya kita tahu alibinya si jin, cukup aja kasih pertanyaan kayak gini atau kasih hentakan atau ancaman seperti ini kata-katanya. Udah, nggak usah pura-pura. Saya tahu kok kamu ini cuma pura-pura aja. Saya lo tahu tempat kamu bercokol di mana. Nggak usah. Sekarang kamu salah berhadapan sama orang. Kalau orang lain mungkin iya, kalau bisa dibohongin. Kalau saya nggak bisa. Dah, keluar kamu. Keluar. Tak hitung nih sampai 3 nih. 1, 2, 3. Kalau nggak saya tekan tempat kamu bercokol. Kita juga pakai trik juga. Nah, ada beberapa pasien yang kami lakukan seperti ini, tadinya pingsan. Udah nggak usah ini, langsung tiba-tiba dia bangun. Terus dia ketawa-ketawa lagi. Terus dia, kok kamu bisa ya? Kok kamu tahu sih saya bersembunyi lagi? Kayak gitu. Ada itu jin yang lucu, yang kerasukan lucu. Kok kamu tahu sih? Kamu muridnya siapa? Gitu. Kamu muridnya siapa? Nah, udah nggak usah tahu. Saya muridnya ini. Akhirnya jin ini bisa diajak komunikasi lagi. Itu pun masih kadang dia pura-pura kembali lagi. Udah, saya udah tahu kamu bercokol di mana. Udah, percuma. Terus dia ketawa-ketawa lagi. Nah, itu alibi jin. Jadi kalau pingsan itu ada 2 masalah yang berat yang dialami konsumen lagi. Pasien maksudnya atau si marki. Yang kedua itu alibi karena si jin ini masuk ke dalam alam bawah sadarnya terus kembali ke tempat dia bercokol sehingga alam bawah sadar ini kosong, nggak ada yang menguasai. Makanya kalau orang kesurupan misalkan kayak jaranan atau kuda lumping atau orang-orang yang biasa dijadikan mediator, setelah dia sadar maka akan timbul pusing, akan timbul rasa pusing. Karena apa? Alam bawah sadarnya itu diambil terus disadarkan kembali dengan cara yang kasar. Makanya di dalam sebuah metode hipnosis, kalau mau membangunkan orang yang sedang di alam bawah sadar, udah tertidur di alam bawah sadar di alam bawah sadarnya ya, membangunkannya pelan-pelan. Oke, sekarang kamu bayangkan kamu sedang menaiki tangga.
Saya hitung tangganya dari 1 sampai 10 ya. Tangga 1, 2, 3, 4, 5. Semakin tangganya naik, maka semakin kamu balik kesadarannya, balik kesadarannya, dan nanti kalau setelah kamu bangun, kamu akan merasa nyaman, merasa relax, merasa badan kamu lebih baik lagi dari sebelumnya. Energi kamu makin penuh, kamu makin semangat, makin gembira, hati kamu seneng. Semua yang baik-baik melekat pada kamu. Maka saya lanjutkan lagi. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, kamu bangun. Nah, itu cara membangunkan supaya alam bawah sadar ini nggak kaget. Tapi terkadang orang yang langsung dimasukkan terus dicabut itu kan kadang langsung pusing, bahkan langsung mual-mual muntah. Nah, itu kan apa? Alam bawah sadar ini diambil dengan secara paksa. Nah, itu. Nah, sebenarnya ada pembahasan sendiri masalah masalah hipnosis. Nah, ini bisa jadi seperti orang yang sedang dihipnosis. Nah, ini penjelasannya saya jelaskan. Di sini ini ada kata-katanya buat buat bikin si jin ini ngecun atau dalam arti takut gitu ya. Terus reaksi ngomel, marah-marah, banyak bicara. Intinya jin tersebut pembohon, banyak ditarik. Kamu ini gak kuat, kamu bukan level. Nah, intinya kalau kayak gitu tuh, jin itu sedang merendahkan diri kita, mengintimidasi. Pokoknya kalau jin itu kamu gak kuat, kamu gak ini. Itu sebenarnya dia lagi mengintimidasi kita. Kita terpancing gak? Kalau kita terpancing, kamu ini gak kuat. Siapa bilang saya nggak kuat? Saya kuat nih. Saya tunjukkan ya, kamu bakar. Saya bakal bakar kamu nih dengan ayat ini. Maka kita udah terpancing tuh. Hati-hati kalau ada jin yang marah-marah bilang, kamu nggak kuat, kamu ini sok-sokan nggak kuat, nggak akan mampu ngusir saya. Itu hakikatnya dia lagi nguji hati kita. Kita bergantung sama Allah enggak? Kalau kita masih bergantung sama diri kita, masih menuruti hawa nafsu, pasti saya yakin kamu pasti kalah. Lihat aja nih nanti. Nah, tapi kalau kita bergantung sama Allah, maka kalau dia bilang kamu nggak akan mampu ngeluarin saya. Iya, emang saya nggak mampu. Siapa yang bilang saya mampu ngeluarin kamu? Yang mampu ngeluarin kamu adalah Allah, atas izin Allah. Saya ini nggak punya apa-apa. Saya ini orang lemah. Saya membaca ayat-ayat ini juga saya nggak bisa ngasih efek, nggak bisa membakar kamu. Yang membakar kamu itu karena izin Allah. Terus jinnya mau ngomong apa? Atau si setan ini mau ngomong apa? Jin fasik ini mau ngomong apa? Kalau kita udah merendah, nggak ada kita ini sebagai orang fakir, sebagai orang yang nggak punya ilmu, punya apa? Tanpa seizin Allah kita nggak punya apa-apa. Maka selamat kita. Tapi kalau kita, iya memang saya, kamu bilang saya nggak kuat, saya tunjukkan kamu. Nah, kita udah kepancing dengan jebakan setan, jebakan mereka. Nah, kalau udah marah-marah, ngomel-ngomel, maka kita nasihatin si jin ini, udah. Yang kedua caranya adalah kita juga menangani dengan perasaan yang lemah lembut. Udah, santai, nggak usah marah-marah, nggak usah ngomel-ngomel. Kamu maunya apa, pengennya apa? Saya pengennya makan ayam panggang. Saya nggak ada waktu buat ngasih makan panggang kamu. Udah, yang lain aja apa? Saya pengennya bikin kopi. Nah, kalau pengen kopi, pengen ini, nggak usah diturutin. Nggak usah diturutin, itu cuma jebakan. Nanti minta ini, minta itu, makin rujak. Jadi cukup aja kalau dia minta ini, minta. Udah, saya nggak ada waktu. Kamu mau nggak saya kenalin sama Allah? Kalau kamu mau dikenalin sama Allah, nanti apa yang kamu minta, insya Allah Allah turutin. Gitu caranya. Caranya gimana? Baca syahadat dulu, nanti kamu masuk Islam, nanti kamu gabung sama pasukan Allah, nanti kamu gabung sama sama jin-jin yang sudah masuk Islam, yang udah hidupnya enak, kayak gitu. Nah, nanti kalau kita insya Allah nih menghadapi jin ini dengan perasaan lemah lembut, mereka juga lemah lembut, tidak frontal. Jangan main kasar, bakar, bunuh. Wah, jangan. Nauzubillah, kasihan. Mereka juga punya hak untuk menerima Islam. Badan terasa lemas. Apabila setelah ruqyah badan lemas, artinya ikatan dan sentuhan jin dalam tubuh pasien sudah lepas, namun tidak disertai dengan keluarnya jin. Jadi ada beberapa kasus saat si pasien ini dibawa ke rumah saya, tadinya dia sehat, langsung lemas, nggak bisa jalan, bahkan jalan pun sampai di ini
dibantu sama temennya kiri kanan dihapit, dipapah sampai seperti itu. Alhamdulillah setelah diruqyah dia kembali bugar seperti sehat, nggak ada lemes sama sekali. Nah itu tandanya jinnya sudah keluar. Tapi kalau masih lemes, masih pusing, itu tandanya masih ada gangguan. Maka perlu adanya detoksifikasi, pengeluaran dengan metode pengeluaran yang nanti sebentar lagi dijelaskan. Tidak bereaksi, tetapi badan terasa ringan. Efek lain seorang saat mendengarkan ayat ruqyah yakin membuat badan terasa lebih ringan. Artinya jin sudah keluar, sebagian buhul dalam diri pasien sudah lepas. Nah pengennya itu kan tanpa kita muta, tanpa kita reaksi, kita langsung sembuh. Ini yang pengen saat kita diruqyah, tanpa reaksi tapi sembuh gitu. Terus muntah atau mutah, indikasi jin ini sudah keluar, biasanya ditandai dengan reaksi muntah disertai badan terasa lebih ringan dan segar. Mutah ini adalah cara yang paling aman untuk mengeluarkan jin. Terkadang proses pengeluaran jin atau gangguan bisa saja lewat buang air besar atau buang air kecil berkali-kali setelah diruqyah, keringatan yang berlebihan atau melalui kentut. Jadi ciri-ciri jin itu keluar dari dalam tubuh itu ada beberapa, bisa lewat mutahan, bisa lewat buang air besar atau air kecil setelah diruqyah itu bolak-balik ke WC, atau keringetan, atau kayak ngerasa dicabut di atas kepalanya padahal kita lagi baca, kayak ngerasa dia nyabut, atau keluar sendiri lewat ubun-ubun, atau kentut, tiba-tiba kentut terus. Nah itu biasanya indikasi jin itu mulai keluar atau lepas. Sendawa ini, yang tujuh sendawa ini indikasi ikatan jin dan sihir di dalam tubuh ini mulai memudar. Setelah sendawa biasanya diikutin mutah-mutah. Jadi biasanya awal-awal kita ruqyah itu biasanya sendawa gitu kan. Setelah sendawa nanti mutah. Setelah mutah baru nanti sendawa gitu. Jadi alurnya adalah proses pembersihan energi negatif dalam tubuh. Jadi sendawa ini sebagai indikasi proses pembersihan energi negatif dalam tubuh. Normalnya alur reaksi pasien akan sendawa, mutah, sendawa. Terus endingnya setelah sendawa yang terakhir kan sendawa, mutah, sendawa, terus badan terasa ringan atau enteng. Itu tandanya udah keluar. Insyaallah, wallahu a'lam bishawab. Badan melayang atau merasa sempoyongan jika seorang mendengarkan ayat-ayat ruqyah, artinya jin pengganggu telah terkena efek ruqyah tetapi masih dalam tahap awal saja, belum sampai lepas. Mengeluh, sebagian reaksi menunjukkan berbagai keluhan yang dialami pasien dalam keseharian, misalnya saat diruqyah terasa panas, nyeri di pinggang, maka disimpulkan efek sehari-hari pasien sering sakit di sekitar pinggang. Jadi misalkan setelah diruqyah dia sakit di area pinggang, nah hari-harinya juga dia sakit di area pinggang, berarti dia memang gangguannya di area pinggang. Panas, kadang ada yang kayak berjalan di dalam tubuh, naik turun, berjalan di perut, nanti naik ke dada, naik ke pundak, punggung, itu ada yang reaksi berjalan-jalan di bawah kulit. Setelah ruqyah malah lebih peka. Nah ini hati-hati, perlu dijelaskan, perlu didalemin. Setelah diruqyah kok malah peka dengan hal goib, bisa melihat goib, bisa merasakan goib. Ini sih gimana? Nah, ini sebenarnya fenomena bahwa setelah diruqyah, misalkan di dalam tubuh kita ini ada gangguan jin nasab atau sihir ya. Setelah diruqyah kita malah bisa melihat atau merasakan. Itu sebenarnya itu tawaran dari bangsa jin atau bangsa goib atau jin yang ada di dalam tubuh. Tawarannya seperti ini, seperti proses marketing kayak gini loh. Udah sih kamu gak usah ngusir saya, kalau kamu gak ngusir saya loh, nanti kamu bisa tak kasih penglihatan, kamu bisa melihat alam goib, nanti bisa melihat jin. Nah tapi kalau si pasien ini suka dengan goib-goiban, akhirnya dia apa? Oh ya udahlah, kalau aku nanti keluarin malah nanti aku nggak bisa. Udahlah aku kayak gini aja, karena dia asik dengan melihat bangsa goib atau bisa menerawang, bisa melihat masa depan, merasakan aura goib dan lain-lain. Itu adalah tipu daya. Jangan tertipu dengan tipuan ini. Pada dasarnya ini efek dari jin itu sendiri yang tidak ingin dilepas dari tubuh pasien, sehingga jin ini menawarkan fasilitas khusus agar pasien ini lupa dengan tujuan awalnya, yaitu mengeluarkan jin itu sendiri. Nah dia fokus sama
sama kemampuan dia menerawang, kemampuan dia melihat alam jin, melihat masa depan, terus melihat masa lalu kayak gitu. Menebak-nebak orang, itu tuh gangguan jin. Itu fasilitas-fasilitas yang ditawarkan jin supaya tidak jadi dikeluarkan. Maka kuatkan hati karena tipikal jin ini akan berusaha kuat untuk mencari cara agar tidak dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi harus dari orangnya sendiri yang kuat, keinginan yang kuat untuk mengeluarkan jin ini sendiri atau gangguan. Jadi kalau misalkan kita berobat dari pasien ini nggak ada iktikat yang kuat, maka ya sembuhnya setengah. Ya makanya yang harus kita pupuk adalah rasa ingin sembuhnya si pasien. Terkadang orang kena gangguan jin dan sihir, nah ini bisa dicatat teman-teman. Terkadang orang yang terkena gangguan jin maupun sihir itu mentalnya dikacau, males berobat, males ibadah, pengennya mati, takut mati. Itu rata-rata mentalnya dirusak, males berobat, putus asa. Maka yang harus kita utamakan adalah penguatan mental, penguatan batinnya. Dengan cara apa? Diajarkan wirid-wirid pembentengan, dikenalkan Al-Quran, dikenalkan ngaji sama kiai atau ikut majelis-majelis solawat, majelis rotib, majelis zikir, majelis yasinan, ikutin supaya apa? Terbiasa dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, nasihat-nasihat seperti itu. Tapi ini tantangan besar bagi kita. Rata-rata orang yang kena gangguan jin itu beratnya minta ampun. Nah, makanya harus sabar menjadi seorang peruqyah. Seperti itu, Bapak Ibu. Siap ya jadi peruqyah ya, insya Allah. Niatkan menolong saudara-saudara kita. Banyak saudara-saudara kita yang berobat ke orang pinter, harganya ibaratkan tuh ditarif 1 juta, 1.500.000, 1 juta, 1 juta sampai 2 jutaan sampai 10 juta. Belum sembuh. Kasihan. Baru setelah habis-habisan baru datang ke peruqyah. Kasihan jadinya. Makanya kalau bisa itu ajarin orang-orang ruqyah supaya paham. Daripada bayarin orang pintar, ditarif sama orang pintar, mending itu kita ajarkan supaya mereka nggak seperti itu. Jangan dijadikan Al-Quran ini alternatif terakhir. Kalau sudah obat nggak manjur, dokter nggak manjur, orang pintar nggak manjur, baru kembali ke Al-Quran. Ini gimana ya supaya saya sembuh gitu. Itu jangan sampai. Nah, kita lanjut ke bab metode-metode mengeluarkan gangguan jin dan sihir. Jadi teknik-tekniknya ya. Kita bahas teknik-tekniknya. Nanti Bapak Ibu bisa nih kembangkan teknik-tekniknya. Kita mulai dulu. Nah, Dek nih. Nih, kita ketemu. Nah, jadi metode detoksifikasi atau mengeluarkan gangguan jin dan sihir, metode gerakan sholat. Nah, kan alurnya seperti ini ya. Teknik dari ruqyah itu sendiri, segala sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh, maka jin itu takut. Apalagi dasarnya dari perintah Allah, dari sunatullah dan sunnah Rasulullah, maka jin itu lebih takut. Yang ada di Al-Quran, yang ada di sunnah Rasul, jin itu takutnya minta ampun. Makanya yang pertama kali gerakan sholat. Nah, di dalam sebuah teknik jangan mengandalkan teknik-teknik aja. Menciptakan teknik boleh, tapi jangan sampai meninggalkan sisi dakwahnya. Nah, rata-rata kan orang yang terkena gangguan jin dan sihir sholatnya berantakan, wiridnya berantakan. Makanya kita gunakan, ciptakan gerakan sholat ini sebagai hujah kita, sebagai bukti. Itu Pak, dengan kita belajar sholat aja, kita niatkan ya sholat itu, mempelajari gerakan sholat ini untuk
mengeluarkan gangguan jin maupun sihir aja, jin dan sihir itu keluar, apalagi kalau kita rutinkan memenuhi kewajiban Allah dengan hati ikhlas lillahi ta'ala, menundukkan hati, jin nggak akan masuk ke dalam tubuh kita kalau kita udah kenal Allah. Seperti itu maksudnya. Sebagai hujah kita supaya supaya kita itu ngajak orang yang kena gangguan jin dan sihir ini atau gangguan non medis ini kembali mau sholat. Ngasih buktinya seperti ini. Karena apa? Manfaat sholat itu banyak. Nah, sholat adalah tiang pokok penyangga agama Islam, maka kokohnya bangunan Islam dan runtuhnya jika tiang sholat ini ditegakkan. Dan Islam akan runtuh jika tiang sholat ini tidak ditegakkan. Jadi kalau mau kokoh Islam ini sholatnya dikerjakan. Tapi kalau mau runtuh, ya sholatnya ditinggalin. Makanya hidupkan. Nah nih, saya jelaskan ya. Selama ini sholat yang dilakukan 5 kali sehari oleh umat Islam sebenarnya telah memberikan investasi kesehatan yang cukup besar bagi yang melakukan sholat tersebut. Nah, makanya saya jelaskan ini manfaatnya, karena tadi mau tekniknya apapun yang penting bermanfaat, ada dasarnya. Contohnya, manfaat gerakan takbiratul ihram, postur tubuh, berdiri tegak mengangkat kedua tangan sejajar telinga lalu mengucapkan Allahu Akbar. Manfaat gerakan sholat dimulai sejak gerakan takbiratul ihram. Gerakan takbiratul ihram ini memberikan manfaat untuk kesehatan secara fisik dan psikologis. Menurut ahli psikologi dari Belanda yaitu Profesor Van der Hoeven, kalimat takbir Allahu Akbar terbukti bermanfaat untuk mengobati masalah psikologis seperti dejection and tension dan melapangkan sistem pernafasan Allah. Melapangkan yang tadinya dia sesak, makanya manfaat. Nah, biasanya kalau jin itu bandel pakai gerakan ruku. Jadi boleh pakai duduk, boleh pakai berdiri. Jadi kalau posisinya berdiri, kreseknya ditaruh di sini, dia buka mulutnya. Berdiri. Kakinya posisi ngangkangnya itu seperti gerakan sholat. Nah, ya. Itu bisa. Saat kita rukyah sambil posisi berdiri. Itu lebih cepat juga. Karena apa? Saat duduk itu kan aliran darah kita itu kan nggak lancar karena kita duduk bersila itu kan ada lipatan atau kakinya melipat. Akhirnya darahnya itu nggak lancar. Maka kalau berdiri itu darahnya lebih lancar. Nah, makanya jin itu mudah keluar. Nah, terus yang kedua gerakan ruku. Nah, itu manfaatnya besar. Jadi nanti Bapak atau Ibu atau teman-teman yang sedang menonton, silakan baca bukunya di bagian manfaat-manfaat. Jadi manfaat segala sesuatu yang bermanfaat itu bagi tubuh, itu jin dan sihir takut. Kalau gangguannya jin dan sihir ya takut insya Allah. Dan kalau untuk kesehatan secara fisiknya ya bagus gitu. Nah, gimana sih cara mengeluarkan jin tipikal gangguan pasukan Dajjal, dalam arti yang kelasnya udah levelnya Dajjal? Cukup dengan sujud. Terkadang kalau kita rukyah dengan bacaan, kalau rukyahnya ya level gangguannya itu pasukan Dajjal atau jin Dajjal, itu kalau kita rukyah malah tipikalnya meremehkan. Maka kita ambil inisiatif, suruh si pasien atau si marki ini sujud. Nah, nanti kita sebagai roki bacakan ayat-ayat sajadah. Nanti insya Allah walaupun sekelasnya iblis, pasukan Dajjal, mereka lari terkentut-kentut karena udah ada hadisnya. Nggak akan mampu. Cukup kayak gitu aja. Gerakan ruku itu juga postur saat ruku yang pas itu juga memudahkan untuk keluar. Sujud itu juga. Jadi gerakan sujud ditambah lagi dengan proning position. Jadi kalau teman-teman yang kena gangguan di area dada dan ada keluhan kena COVID-19, maka boleh searching di Google atau searching di YouTube
proning position. Itu sama aja gerakan sujud nanti dibatukan gitu. Tujuannya untuk apa? Lendir yang ada di dalam dada ini keluar. Seperti itu. Ini proning position. Manfaat gerakan sujud. Ini banyak manfaatnya. Terus nah kita nih sampai banyak ini penjelasannya banyak bisa dilihat. Terus yang kedua, metode memakai wewangian. Nah, ini kenapa sih saya ajak teman-teman? Ayo teman-teman peruqyah, teman-teman yang sedang belajar ruqyah atau bapak ibu yang sedang semangat-semangatnya belajar ruqyah, ayo kita campaign atau kampanyekan metode memakai wewangian. Jangan hanya beberapa tari tradisional atau tradisi orang Jawa yang biasanya kuda lumping. Mohon maaf nih saya sebut nih. Kuda lumping atau orang-orang dukun yang memakai wewangian. Jadi image-nya kalau kita pakai wewangian itu kayak dukun. Dukun tari tradisional atau kuda lumping atau yang lain. Padahal wewangian itu sendiri adalah sunnahnya Rasulullah. Nah, tadi alurnya dari Rasulullah, dari hadis dan dari Al-Qur'an, maka jin lebih takut lagi. Makanya ada yang namanya metode memakai wewangian. Caranya gimana? Ada di sini. Atau kalau mau lihatnya, lihat video sebelumnya, upload dan sebelumnya. Nah, ini dalilnya semuanya. Jadi yang kebanyakan ditinggalkan itu saat wanita menstruasi jarang yang memakai wewangian atau misik untuk menghentikan darah yang mengalir. Jadi, nah ini nanti dijelaskan di sini aja lah ya, dibaca aja biar nanti bacanya. Dan kenapa bau wangi misik putih, misik hitam atau kasturi itu gak disukai jin? Karena bau yang wangi adalah makanan ruh. Sementara ruh itu sendiri adalah pusat stamina. Maka stamina juga meningkat melalui wewangian. Jadi rata-rata ya alurnya seperti ini. Alurnya orang yang terkena gangguan jin maupun sihir kan emosinya berdebar. Emosinya jantungnya itu nggak normal. Sering detuk jantungnya nggak normal. Akhirnya saat disuruh cium parfum, rasa rileks di jantung, otomatis yang tadinya si jin ini yang membuat emosinya nggak stabil, gara-gara dirilekskan sama cium parfum dan niatan mencium parfum atau memakai parfum ini, niatkan mengikuti sunnah Rasul, maka menjadi power tersendiri. Maka terjadilah gesekan, benturan energi. Maka timbullah mual, pusing, bahkan marah, bahkan gak suka. Bahkan ada beberapa parfum, kalau orang normal dioleskan di antara hidung ini, rasanya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau orang terkena gangguan jin maupun sihir, dioleskan, terasa terbakar. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah parfumnya itu diruqyah dulu atau tidak? Nah, nih saya jelaskan, diruqyah atau tidak itu sama-sama ngefek. Tidak diruqyah aja ngefek, apalagi kalau diruqyah. Kenapa nggak diruqyah? Parfum biasa, yang biasa buat parfuman, non alkohol, yang penting syaratnya adalah parfum non alkohol. Karena kalau ada alkoholnya bahaya bagi tubuh. Kalau non alkohol, insya Allah nggak bahaya. Nah, itu non alkohol aja sudah bereaksi. Karena apa? Menimbulkan efek relaksasi di jantung, di dada. Yang ada penyakit asma, yang ada penyakit keluhan dadanya seperti ditusuk-tusuk, terus emosian berdebar, terus tersinggungan, maka was-was, cium parfum. Itu insya Allah reaksi. Tapi dengan niatan ngikutin sunnahnya Rasul. Yang kedua, dengan memakai wewangian ini untuk merilekskan badan, insya Allah reaksi. Nah, itu sebenarnya alur dari metode memakai wewangian atau parfum. Nah, ini ada beberapa manfaat parfum. Yang
Pertama itu menenangkan jiwa memakai parfum itu, mencerdaskan akal dan menyehatkan otak, menghilangkan ketakutan, menghilangkan kebimbangan, menghilangkan masalah pada jantung. Makanya manfaat yang besar ini bisa dilihat di layar. Bentar, belum keluar ya. Nah, sudah keluarkan BS-nya ini. Nah, manfaat-manfaat seperti ini yang jin itu takut karena manfaat yang besar. Sedangkan jin sifatnya itu merusak. Makanya hidupkan. Nah, ini dalil-dalilnya, misiknya itu bisa dibaca ibu bapak atau teman-teman yang sedang belajar rukyah baca. Kalau bisa itu penjelasan saya ini jangan dicukupkan. Dalam arti ibu harus baca totalnya di buku ini biar lebih paham lagi. Nah, ini ada cara-caranya. Nah, pada dasarnya wewangian adalah sesuatu yang amat dibenci syaitan dan golongannya hal ini telah kami buktikan dalam beberapa kasus saat penanganan. Jadi saat penanganan biasanya kami menggunakan metode tester gangguan jin maupun sihir ini dengan metode wewangian dioleskan ke area hidung terus dihirupkan supaya menimbulkan efek relaksasi baru nanti dirukyah. Jika dari situ udah bergetar, biasanya baru nyium parfum dia tangannya udah bergetar gini kayak tremor. Mungkin kalau bahasa medisnya tremor atau ini apa namanya gejala buyutan kalau orang Jawa. Tapi hakikatnya itu adalah jin yang bereaksi. Ada beberapa. Jadi kita harus membedakan mana itu tremor, penyakit tremor, mana itu reaksi jin. Nah, ini ada cara-caranya. Cara-caranya di sini silahkan dibaca. Nanti bisa dipraktekkan. Saya nggak bisa menjelaskan detailnya ya, biar nanti Bapak Ibu itu membacanya. Metode makhrajul huruf. Kenapa metode makhrajul huruf itu bisa buat ngerukyah? Terkadang saya ini ngerukyah ini simple. Kamu penyakitnya di mana sih? Rasanya apa? Saya sering sesek dada, was-was dada. Oke, was-was dada terus apa lagi? Kamu bisa baca Al-Quran gak bisa? Ayo kita belajar makhrajul huruf yuk. Walaupun saya juga masih makhrajul hurufnya masih berantakan, saya yakin di balik makhraj yang benar pasti banyak manfaatnya. Contoh seperti ini. Kalau nada mendengung, maka area sinus ini, area khoizum di sini nih, rongga yang di sini itu bergetar. Sininya bergetar dan rata-rata itu produksi lendir di sini. Dan jin itu favoritnya ada di rongga hidung, di bagian tanggal hidung di sini khoizum. Makanya kalau digetarkan dengan cara kita membaca Al-Qur'an makhrajul hurufnya benar, terus latihan baca Qur'annya benar, tepat, maka kita secara otomatis itu sedang merukyah. Jadi organ-organ di dalam tubuh kita itu terangsang. Makanya kalau ada gangguan jin dan sihir yang bersarang di situ gak kuat. Makanya ini fadilah Al-Quran. Al-Quran ini banyak mukjizat. Kalau kita bedah, Masya Allah, sampai Masya Allah kita gak bisa berkata-kata. Contohnya ini makhrajul huruf. Kenapa makhrajul huruf ini perlu di-campaign atau dikampanyekan? Banyak orang yang belum bisa baca Al-Quran. Kenapa? Gak usah lah belajar Al-Quran, udah tua, gak bisa. Padahal Al-Quran ini mujizat. Sesulit-sulit apapun insya Allah bisa dipelajarin. Insya Allah. Makanya pernah kami praktekkan. Latihannya di mana? Ayo kita latihan nih. Di sini misalkan. Kita latihan tansin. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu'lima, I, An, Ani, A. Saya sering praktekkan kepada anak-anak, kepada orang yang terkena gangguan jin maupun sihir. Tujuannya untuk apa? Yang tadi saya jelaskan dari awal. Tujuan diciptakannya
teknik untuk mengeluarkan itu adalah semata-mata ada nilai dakwahnya. Rata-rata orang yang terkena gangguan jin maupun sihir susah baca Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran. Makanya kita harus kasih metode pembuktian bahwa ini belajar Al-Quran aja sudah bisa mengeluarkan jin, apalagi kalau kita bisa baca Al-Quran, didawamkan setiap hari, diniatkan untuk wirid, diniatkan untuk meruqyah, fadilahnya apa coba? Besar sekali. Makanya jangan tinggalkan bagi teman-teman yang belum bisa belajar Al-Quran, mari belajar Al-Quran. Nggak sempat disempatkan pakai MP3. Banyak kok sekarang tutorial. Tapi lebih tepat lagi cari guru ngaji. Nggak apa-apa. Udah tua umurnya 50 tahun gimana? Nggak apa-apa, nggak masalah. Lebih baik kita terbata-bata baca Al-Quran daripada kita nggak sama sekali bisa baca. Ya minimal satu seumur hidup satu kali baca menghatamkan Al-Quran sejelek-jeleknya lah. Nah jadi kalau nanti Bapak Ibu belajar makhrajul huruf, tahsin, cara penempatan huruf itu di mana, maka misalkan kayak dada ini bergetar dengan huruf H, maka kalau ada gangguan yang ada di sekitar dada dengan latihan makhrajul huruf H, maka dia sendirinya akan merasa muntah. Karena beberapa kali kami praktekkan, gak usah baca ayat-ayat Al-Quran. Ayo teman saya, ini mungkin sebut nama gak apa-apa ya, ini niatnya buat dakwah, nanti bisa Bapak Arifin yang sekarang sudah ada di Pontianak, yang dulu ngajar di Pondok Pesantren Al-Iman, sekarang udah di Pontianak, udah dapat istri, moga-moga hidupnya barokah fid dunya wal akhirah, dikasih keturunan yang soleh dan solehah, dijadikan istrinya itu istri yang solehah sebagai penyejuk di hati dikala hati sedang gundah. Amin ya rabbal alamin. Itu pernah kami praktekkan, udah lafalkan huruf H, coba latihan makhrajul huruf. Alhamdulillah ada gangguan, beliau muntah-muntah keluar dengan makhrajul huruf, belum ayat-ayat Al-Quran. Terus memandang wajah ulama juga bisa. Jin itu ketakutan memandang wajah ulama. Misalkan memandang wajahnya Habib Umar, atau memandang wajahnya para habib yang soleh. Itu jin ketakutan. Karena apa? Orang yang soleh itu tirakatnya baik, sholatnya dijaga, barokahnya besar. Maka diniatkan jika kita memandang wajah ulama dengan perasaan bahagia, perasaan cinta, itu aja Allah ciptakan satu malaikat. Nah ini sebenarnya gini nih, alurnya gini nih, memandang wajah ulama sebagai metode makro diagnosa atau detoksifikasi gangguan jin. Sebenarnya alurnya gini, rata-rata orang yang terkena gangguan jin maupun sihir susah ngaji, susah nyari ilmu, males nyari ilmu, ngaji kitab atau mendatangi majelis-majelis ilmu itu susah atau males. Maka dengan sentilan memandang wajah ulama, nih loh saya ada wajah-wajah ulama nih, silakan pandang di HP ini, misalkan 5 detik satu wajah ulama. Nah di sini juga ada, nanti di bagian akhir ada memandang wajah ulama di PDF Rotibul Haddad yang di bawah linknya itu ada, di bagian akhir sendiri ada wajah-wajah ulama, silakan pandang. Fadilahnya apa? Jika kita memandang wajah ulama satu kali dengan pandangan rindu, pandangan cinta, pandangan mahabbah, maka Allah ciptakan satu malaikat yang memintakan ampun dari sekarang sampai hari kiamat. Itu fadilahnya. Nah, orang yang terkena gangguan jin dan sihir susah ngaji, susah nyari ilmu, malas mendatangi majelis-majelis ilmu, maka dengan adanya kayak gini kita punya serangan, punya kata-kata serangan buat mereka. Tuh Pak, tuh Bu, Bapak dan Ibu ini baru memandang wajah orang alim udah kayak gini, apalagi kalau Bapak ikut ngaji, diakui sebagai muridnya, barokahnya seperti apa Bu? Barokahnya seperti apa? Diakui sebagai muridnya, ngaji dalam satu lingkup, satu ruangan. Maka Bu, mulai sekarang hidupkan hati Ibu, ayo kita ngaji bareng-bareng, datengin majelis-majelis ilmu. Ini contohnya ini Bu, buktinya ini, memandang aja.
dengan niatan mengeluarkan gangguan jin maupun sihir, jinnya reaksi. Karena apa? Barokahnya orang soleh, barokahnya orang soleh, barokahnya orang yang dicintai sama Allah, barokahnya ilmu, baru barokahnya. Belum kita diakui sebagai muridnya, mendapatkan ridho dari guru. Gimana coba? Barokahnya apa? Sekedar untuk mengeluarkan gangguan jin maupun sihir, itu hal yang remeh. Seperti yang saya sering katakan bahwa Al-Quran jangan dibaca hanya untuk mengeluarkan gangguan jin dan sihir, tapi dibaca itu untuk sebagai pedoman hidup. Kalau dibaca untuk gangguan jin dan sihir, itu terlalu remeh. Makanya kadang saya merukyah orang itu nggak pakai metode Al-Quran. Bukan karena saya sosokan, saya pengen belajar menempatkan Al-Quran di makom yang tertinggi. Dan di sini itu nilai dakwah dari metode memandang wajah ulama. Tawasul juga sama. Tawasul bid'ah, tawasul itu syirik. Dan nggak usah diikutin yang kayak gitu-gituan. Kita ini ngadep Allah dengan amal kita yang berantakan, dengan amal kita yang banyak cacat, dengan hati kita yang busuk, banyak maksiat. Maka kita perlu berperantara, bertawasul. Nah, ini bisa disampaikan. Terkadang saya orang-orang yang mengejudge atau membid'ahkan tawasul itu haram, saat mereka minta rukyah, saya rukyah pakai tawasul. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratil Habib al Habib ini, al Habib ini, al Habib ini, al Habib ini. Dibaca, jinnya kesurup, jinnya itu kepanasan sampai orangnya muntah-muntah, sampai mau kesurupan. Niatannya apa? Baca nama orang-orang soleh, niatnya membaca menyebut nama-nama orang soleh itu untuk menghidupkan hati, mengalap barokah. Itu udah cukup bagi kita. Jadi Al-Quran terlalu tinggi buat kita mengeluarkan gangguan jin. Terus yang metode herbal. Nah, ini habatus sauda segala macam, nanti bentar. Nah, nih metode mengkonsumsi herbal. Nah, herbalnya apa aja sih? Habatus sauda. Terus manfaat habatus sauda itu apa? Mengobati darah tinggi. Dan habatus sauda adalah obat dari segala penyakit. Itu hadis Rasulullah. Makanya kalau buat ngeluarin gangguan jin, itu langsung dahsyat. Karena apa? Manfaatnya terlalu besar, sama kayak daun bidara, daun kelor. Itu manfaat. Maka kalau ada herbal ini, herbal itu, sebenarnya karena manfaatnya yang terlalu besar. Nah, nanti bisa manfaat ini bisa dibaca zaitun. Nah, terus madu, kurma, ajwa, manfaatnya yang terlalu besar. Nah, ini metode gurah juga sama, manfaatnya terlalu besar dan ada dalilnya, ada hadisnya. Metode sauna atau betangas, nah, itu manfaatnya terlalu besar tuh. Makanya banyak yang terkena gangguan jin dan sihir ini, metode sauna ini keluar. Karena rata-rata orang kena gangguan jin dan sihir itu merinding, menggigil. Setelah menggunakan metode sauna ini, alhamdulillah sembuh. Nah, jadi manfaatnya. Jadi dibaca lagi. Alhamdulillah, untuk sesi ke-7 ini tentang cara rukyah, pasca rukyah reaksinya seperti apa, dan herbalnya, metode mendetoksifikasi gangguan jin maupun sihir, mengeluarkan gangguan jin maupun sihir sudah selesai. Nanti bisa dibaca ulang. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, and comment, dan nyalakan tombol notifikasinya. Bantu channel ini untuk berkembang. Amin ya rabbal alamin.